ada, kita semuanya dalam keadaan sehat, ya. Puji Tuhan, ini adalah satu anugerah yang sangat besar bagi kita semuanya. Ya, FGB Man. Be strong. Ya, be strong in the Lord. FGB Man. Puji Tuhan. Ya. Saya sapa dulu yang jauh. Ini dari LRC, ada Pak Niko, ada Pak Sunario Halim, dan lagi Pak Daud tadi Handoko ada. Itu semuanya mereka dari satu negara dengan saya, dari Republik Rakyat Cirebon. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Niko, selamat malam Pak Sunario, dan teman-teman yang lain dari LOF. Puji Tuhan. Saya tidak akan sebut satu persatu kalau ini waktunya nanti habis. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh ada sebagaimana, dan kita bersyukur bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat, dan saya percaya kita siap memberkati, kita juga siap diberkati malam hari ini. Puji Tuhan. Pak Dani, kita sudah berdoa tadi, kita angkat pujian terlebih dahulu, satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. Kami persilakan. FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Be strong in the Lord. LOF. Mana suara LOF? Lupa udah. LOF. Mana nih? Be strong in the Lord. Be strong in Strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Apa itu jawab? Jawabnya LOF ya. Sama-sama. Ya. Ya, puji Udah Tuhan. lama ini. Puji Tuhan, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan, walaupun kita hanya di Zoom, tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. 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 Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menekan. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan bebanmu dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Layanilah Tuhan. Oh,
biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Lanjut Pak Robert. Dibuka speakernya Pak Robert. Mic-nya dibuka. Ya, puji Tuhan. Saya percaya walaupun pandemi boleh sampai hari ini belum selesai, masih belum berlalu, tetapi kita percaya di dalam nama Yesus bahwa kita semuanya boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, di sini tadi saya lihat satu persatu sudah ada kira-kira 20 peserta, puji Tuhan, yang sudah hadir malam hari ini. Ya, malam hari ini kita pembicara kita adalah dari Cirebon, dari Regional Director dari Cirebon, yaitu dari Regional 6 Cirebon ya. Namanya adalah Pak Niko. Beliau seorang pengusaha ya. Tadi sempat saya bilang bahwa beliau masih berusaha di bidang spare part. Puji Tuhan. Saya percaya ya kita diberkati malam hari ini oleh Pak Niko, dan pesaksi tentunya juga masih dari Cirebon, ada Pak Sunario Halim ya. Beliau adalah RP untuk Regional 6 Cirebon ya. Beliau adalah seorang pengusaha emas ya. Puji Tuhan. Satu juga nanti kesaksian dari LOF ya. Kita akan langsung, tapi sebelum kita mendengar kesaksian dari Pak Sunario Halim, mungkin satu lagu dulu lagi Pak. Ya, Pak Robert, ya. Ini lagu ini ya, sukanya dari Bu Diana, katanya ini Bu Diana Halalatu. Lagu Mars ini yang disukai oleh LF juga nih. Ternyata bikin semangat juga LF ya. Kita akan dengarkan lagu ini ya. Halo. Ibu. Keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI.
Tuhan. Pak Robert, sebelum Pak Sunario, ini kesaksian dari LOF dulu ya, karena LOF ini luar biasa. Malam hari ini saya lihat ada cukup banyak ibu-ibu dari LOF, Pak Robert, dan Ibu Anes nanti yang kita beri kesempatan pertama, Pak Robert. Ya, betul. Ibu Oke, Anes. tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi daripada Full Gospel. Saya percaya lagu ini terus boleh berkumandang, ya. Kita dengarkan karena apa? Bahwa api dari Tuhan itu sangat luar biasa, terus membakar anak-anak Tuhan, khususnya FGP Men di seluruh Indonesia, bahkan di dunia sekalipun. Dan kita percaya lagu tadi itu baru beberapa minggu ini direkam dan kita nanti perbarui, dan mungkin Pak Denny kita usul setiap yang nyanyi harus pakai jas lengkap tuh Pak. Iya. Jadi lebih bagus. Dan Ya. Pak Robert, Ya. saya perhatikan di monitor ini yang luar biasa ini yang apa? Budiana ini kalau waktu kita nyanyikan lagu Mas ini dia bergoyang luar biasa. Ya. Kalau Budiana enggak, jangan heran Pak. Nah. Ya. Pakai kotak terus yang ting dung ting udah menari. Puji Tuhan. Baik, saya undang Bu Agnes Ibu Agnes Sutanto. Ibu Agnes Sutanto. Ya. Dari LOF Grand, silakan untuk langsung bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persilakan buka mic-nya, Bu Agnes. Oke, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan pada kehidupan saya. Ini sebetulnya mengorek masalah lampau saya ya. Halo? Ya, mendengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Oke. Saya mengenal mantan suami saya melalui sahabat pena. Setelah berjalan beberapa tahun, saya pacaran sama dia. Saya sebut saja doi ya, karena telah mantan. Saya dapat kabar dia jatuh dari motor. Engselnya kaki copot. Jadi tentunya kalau kita masih pacaran, kita khawatir, saya kepingin dekat sama doi ya. Nah kebetulan saat itu teman saya bilang, saya mau ke Jakarta, kamu mau ikut nggak? Katanya. Oh ya, mau dong, kan karena ini teman dekat dan dia tahu masalah saya. Kemudian saya telepon sepupu saya menceritakan masalah saya ini ya, doi saya gini gimana? Ya udah datang aja. Terus saya ke Jakarta, saya tinggal di rumah sepupu saya, dan keesokannya saya diajak ke rumah doi saya. Nah, waktu saya ke sana, keluarganya tuh kayaknya nggak respect sama saya ya. Ya udah, sebentar saya langsung pulang. Terus keesokan harinya saya ke sana lagi. Nah, kebetulan waktu saya di sini sepupu saya punya kakak, jadi masih kakak sepupu saya tuh menawarin saya kerja di Jakarta. Pasti saya juga mau karena saya pikir oh ya udah saya kepengen di Jakarta lebih lama, dan saya minta izin mama saya, boleh nggak saya ke Jakarta? Ya diizinkan, sebulan deh kamu main ke sana. Terus saya ke rumah doi saya itu untuk kedua kalinya, mamanya marah. Dia bilang kalau dia itu jatuh dari motor karena mikirin saya. Jadi bagaimana katanya? Saya diam aja, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Terus yang doi ini dia bilang ya udahlah kita keluar aja katanya. Saat itu dia hanya pakai baju yang melekat di badannya dan dia ada tabungan uang receh. Nah tentunya yang selama dia sakit dia nggak kerja, kita juga bingung ini gimana ya. Dia cari kos dan dia harus kerja. Dia kerja. Nah saat itu ya naik kendaraan umum, tapi nggak berapa lama sama bosnya dia disuruh jadi sales untuk untuk tagihan, untuk jadi marketing lah. Terus akhirnya dia juga mau kerja. Nah di saat itu Tuhan tolong,
hari demi hari berkumpul uang kita. Jadi lama-lama kita bisa kebeli, dia pokoknya kita mau menikah, tapi kita harus punya rumah dan mobil. Terus kita berdoa, saya Kristen tapi dia Buddha, dan keluarga saya di Semarang semuanya Konghucu. Jadi nggak ada yang Kristen, dan saya juga Kristennya Kristen asal datang, karena saya tuh merasa kalau saya tuh berdoa secara Kristen tuh Tuhan tolong. Apa yang saya doakan itu dijawab sama Tuhan. Akhirnya saya juga setelah itu kita ke gereja kalau hanya Natal ya. Di sini dia mau nganterin karena saya rindu sekali di Jakarta. Saya bilang saya pengen ke gereja, tapi gimana? Ya udah Natal ke gereja. Saya kerja di sepupu saya, dan dia juga kerja, setiap hari dia si antar jemput. Kadang saya ngelebur pun ditungguin. Pokoknya tuh ya cinta mati lah kata orang ya. Ditungguin. Sampai kadang kita ngelebur jam 10 pun dia nongkrong di depan toko saya itu dari jam 6 sampai jam 10. Dia setia banget. Sampai suatu saat keluarga saya bilang, kamu tuh udah pacaran udah 10 tahun, kapan mau menikah? Akhirnya kita pikir lagi, saya nemuin orang tuanya. Kan waktu itu udah diusir ya dari rumah, doinya itu dari kos. Setelah terkumpul beli rumah, beli mobil, kita memang mau rencana untuk menikah, walaupun kita tuh dalam keadaan pas-pasan. Saya ngomong dia bicara dengan orang tuanya nggak mau. Itu dia udah nggak ada papa, hanya tinggal mama. Terus dia bilang, nggak usah lah, ngapain katanya. Udah kamu aja urus sendiri. Akhirnya karena kita juga mau menjadi suami istri yang sah, ikutin prosedur, nggak mau yang begitu aja. Akhirnya saya ketemuin pamannya, oh nggak bisa, harus ini, pokoknya harus ada lamaran, ada apa, ya oke lah. Setelah itu di Semarang yang merayakan pesta pernikahan saya, pamannya yang datang dari Jakarta ke Semarang. Setelah menikah, saya kepengen hamil. Pas hamil pertama, saya keguguran. Terus, ada bilang orang, kamu nggak bisa hamil lagi, kata sepupu saya. Udah susah kalau udah sekali keguguran. Suatu saat, itu pas Natal, saya diajak adik sepupu saya ke gereja di Senayan. Saya berdoa, Tuhan, saya mau punya anak. Kalau boleh Tuhan kasih laki dah ini. Saya nanti ke gereja. Betul. Hanya beberapa hari dari Natal itu, saya merasa mual. Padahal itu belum waktunya saya tuh telat untuk hamil tuh belum. Tapi setelah seminggu kok semakin saya nggak bisa bangun, semakin mual. Dan dites betul saya hamil. Kemudian saya punya anak laki. Puji Tuhan. Terus setelah setahun kemudian saya berdoa lagi, pas di Natal juga. Saya ke gereja, saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kali ini saya minta anak perempuan. Saya pasti ke gereja deh Tuhan. Saya gitu. Tapi saya lupa dengan janji saya. Saya tidak ke gereja. Setelah anak ini lahir, ada masalah. Suami saya itu sangat baik, sangat romantis. Cipika-cipiki kalau mau kemana-mana. Tapi kok dulu anak pertama aja dia mau ngurusin anak. Tapi yang sekarang cuek aja. Anak mau bangun, mau apa, terserah gitu. Terus pulangnya malam. Jadi saya bingung, kenapa pulang malam ya? Katanya, enggak ada urusan, saya mau ketemu si A, si B, ya oke lah. Saya tuh nggak kenal tetangga, karena saya tuh percaya sama suami ini. Jadi saya di rumah ngurus anak. Nah paling saya kalau nyuapin anak suka di teras. Ada satu orang, Oma, dia suka negor, suka liatin anak saya. Pas dia ngeliatin raut muka saya tuh kok beda ya? Iya, saya cerita. Kok sekarang suami saya ini beda, pulang malam, terus marah-marah. Terus biasanya diajak ke tempat suhu. Nah, terus suhu itu bilang, oh suami kamu tuh nggak ada masalah. Dia hanya ada urusan kerjaan, cuma dia nggak mau ngomong sama kamu. Tapi nggak ada urusan perempuan, nggak ada. Kamu tenang aja. Oh ya udah deh, gitu. Setelah itu saya percaya, jadi ya udah deh saya cerita semuanya. Saya bilang kalau tadi saya diajak si Oma ini ke suhu ini, kamu ini, kenapa
sih kamu nggak mau cerita? Ya udah nggak apa-apa. Terus dia tetap begitu dan nggak mau cerita. Suatu hari saya ketemu tetangga lain. Dia ngajak ke gereja kaum wanita. Saya bilang ya udah deh saya ikut. Kebetulan dia nggak bisa nganter. Ada urusan dia ngajak. Dia hanya telepon ibu gembala bahwa ini ada jemaat yang akan datang. Sampai di gereja tuh saya menangis sambil berdoa. Nah khotbahnya itu persis apa yang terjadi pada saya. Seorang suami yang suka pulang malam dan apa loh. Sampai saya di rumah saya tanya sama teman saya, kamu kenapa cerita masalah saya sama pendeta itu? Loh, saya nggak cerita. Kan ini apa? Saya aja nggak kenal, itu kan pendeta-pendeta luar, mana saya tahu. Saya cuma cerita sama gembala kalau ada jemaat baru. Ya udah. Jumat kemudian saya datang lagi ibadah. Sampai pulang di rumah, saya ada telepon. Dia cari suami saya, kemana? Oh, kerja. Kamu tuh dibohongin. Dia tuh pergi sama adik saya. Wah, masa iya? Terus begitu pulang, suami saya tanya, dia ngaku. Saya syok, karena saya tuh sangat percaya banget sama suami saya ini. Sampai saya tuh pernah cerita sama orang mertua, bahwa dia dikasih bidadari cantik, telanjang pun dia tidak akan disentuh. Karena dia sangat baik, sangat sayang sama aku. Begitu itu saya kaget, saya syok. Akhirnya saya tuh bingung, saya mau bunuh diri, saya ke Ancol. Tapi akhirnya ada tukang kapal yang ngasih nasihat saya. Saya nangis di taksi. Sampai akhirnya saya ketemu sama family saya yang lainnya, dia bilang kamu ketemuin teman kamu nih. Teman saya ada, saya dikasih obat, ketemuin dia. Saya tuh nggak bisa bangun itu teler banget, saya nggak ngerti obat apa. Terus begitu saya melek, udah ada suami, ada teman, ada ibu gembala, mereka tuh doain saya. Tapi tetap begitu juga suami saya. Akhirnya teman saya bilang, kamu nggak, saya kepengen marah ke tempat wanita ini, saya pengen cari. Teman saya bilang, jangan percuma. Kamu hanya bisa berdoa, mohon maaf Tuhan. Dengkul yang dipakai, berlutut. Akhirnya saya benar-benar nggak pernah nyamperin ke perempuan itu, marah-marah, ngelabrak, nggak pernah. Sampai akhirnya saya berpisah. Suatu saat itu dia pulang pagi, saya tegur, dia marah. Oh berarti kalau saya pulang kamu marah, lebih baik saya nggak pulang aja. Oh ya terserah deh, saya bilang gitu kalau memang itu kamu mau. Tapi kamu ingat ya, kamu punya anak 2 di sini. Terus dia pergi tanpa memberikan nafkah sama sekali, saya hanya bisa berdoa. Tuhan, anak saya tuh kelas 2 sama kelas 4. Saya tuh nggak mencari nafkah 1 sen pun tuh nggak bisa. Tadi bagaimana Tuhan? Jangan sampai saya mengemis sama manusia. Saya mohon Tuhan supaya anak saya tuh bisa sekolah, bisa makan. Itu yang layak supaya kita tuh tidak dihina sama orang. Mendadak tuh ada orang pesan barang. Nah saya tuh nggak tahu ini gimana ya mau cari barang ini gimana, saya nggak pernah. Tahu-tahu ada orang telepon, saya punya barang ini bisa nggak dijualin? Hah? Sampai saya heran. Berkali-kali begitu, kayaknya tuh seperti kayaknya klop terus. Kadang ada orang pesen kue ulang tahun. Saya tuh nggak pernah, kue baby tuh nggak pernah, apalagi sampai 50. Saya cerita sama teman saya, udah saya bantuin. Ya puji Tuhan. Tuhan itu selalu kasih malaikat-malaikatnya untuk membantu saya. Saya kuat. Jadi Tuhan tolong terus sampai saya yang tidak punya apa-apa, rumah diminta sama suami, mobil diminta, motor pun diminta. Tapi Tuhan selalu cukupkan sampai detik hari ini. Tuhan pelihara saya. Sampai saya tuh juga bingung, saya tuh nggak bisa apa, dagang nggak bisa. Kalau orang bilang, wah kamu tuh pintar dagang, nggak bisa. Saya tuh nggak ngerti cara dagang tuh nggak bisa. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya, saya dicukupkan. Terus ya saya tuh mengucap syukur sampai hari ini Tuhan pelihara saya, anak saya yang laki dari udah SD sampai bisa lulus kuliah dan menikah. Puji Tuhan, dan saya punya cucu 2. Anak perempuan saya sudah ya belum menikah, masih, tapi ya puji Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Banyak Ya. terima berkat dari Oke. Tuhan sampai ya, Ya. terima kasih. Oke, Kasih, terima Bu kasih Ana. Ibu Agnes, kesaksian yang luar biasa. Kalau kita berharap sepenuhnya kepada Amin. Tuhan, apapun pergumulan kita di depan Tuhan, maka Tuhan terus akan menjawab setiap orang yang berharap kepadanya. Baik, Amin. puji Tuhan.
itu kesaksian dari Ibu Agnes, Sutanto, dan kita percaya, maaf ya Bu Lydia, karena full gospel kesaksiannya sebetulnya nggak boleh lebih dari 10 menit. Saya lihat Ibu, ya, puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan, ya. Langsung dari penguasa dari Cirebon, Pak Sunario Halim, ya. Pak Sunario Halim tadi sudah saya bilang beliau adalah regional presiden untuk regional 6, ya, Cirebon, ya. Pak Halim, silakan Pak. Pak Sunario. Ya, selamat malam. Mic-nya dibuka, Pak. Oke, suara saya bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Jelas ya. Oke. Selamat malam. Silakan, Pak. Ya, malam 10 menit, Pak Sunario, ya. Oke, ya nggak sampai, Pak. 5 sampai 7, Pak. Puji Selamat Tuhan. malam. Puji Tuhan. Saya mendapatkan kesempatan untuk bersaksi di Menara Doa DKI 1. Saya akan secara singkat menceritakan saya lahir di kota Cirebon di dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana. Saya punya 1 istri, 2 anak perempuan, dan 5 cucu. Umur saya 70 tahun. Dan pada tahun 1972, saya kuliah di kota Salatiga, Jawa Tengah. Saya mengambil jurusan Fakultas Elektro. Di sana saya aktif di sebuah gereja Tionghoa yang jemaatnya tidak lebih dari 50 orang. Ya, karena saya pernah mendapatkan pendidik di sekolahan Tionghoa sampai SMP 3. Maka saya sedikit banyak bisa berbahasa Mandarin. Nah, hamba Tuhan di sana itu sangat suka sekali dan menginginkan saya untuk menjadi interpreter, yaitu penerjemah. Karena saya seorang pemberani, maka saya menerima tantangan ini. Ya, memang pada awalnya memang tidak bisa begitu lancar karena saya kurang memahami isi Alkitab. Tapi saya mempunyai satu kemauan yang kuat. Oleh sebab itu, waktu liburan panjang, waktu kuliah liburan panjang, saya nggak pulang. Kalau mama saya tanyain, orang tua saya, keluarga saya tanya, kenapa kamu nggak pulang? Saya ada tugas. Wah, nggak tahu tugasnya apa, pelayanan, saudara. Dan menggunakan waktu liburan panjang itu, saya berkomitmen untuk apa? Membaca Alkitab. Karena apa? Saya harus meningkatkan pengetahuan Alkitab ya. Dari membaca Alkitab atau seluruh Alkitab sampai selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya memulainya membaca Alkitab dalam bahasa Mandarin. Wah, luar biasa, saudara. Nikmat sekali baca Alkitab dengan bahasa Mandarin ya. Saya sambil membaca, sambil belajar, sambil membaca panduan tentang makna rohani, garis besar, latar belakang dari setiap kitab yang berjumlah 66 jilid. Karena saya terlalu semangat, wah tiap hari bangun pagi sudah baca Alkitab. Sampai larut malam, saya tidak merasakan letih. Nah, setiap hari secara rutin membacanya, dan semakin membaca semakin menarik. Dalam kurun waktu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ya, saya nggak ingat, kurang lebih 3 bulan waktu liburan ya, seluruh Alkitab selesai dibaca. Nah, sukacitanya luar biasa memenuhi hidup saya. Ketika saya kembali lagi di mimbar, karena apa? Di mimbar perkataan saya pun menjadi lebih lancar dari sebelumnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah itu setelah saya libur, langsung saya kembali lagi ke kampus. Saya mulai kuliah lagi. Mujizat terjadi, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Saya bisa merasakan bahwa pelajaran kok jadi gampang ya. Tadinya kok sulit sekali untuk menangkap pelajaran. Tapi setelah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kok pelajaran menjadi gampang dan mudah dimengerti. Nah, bahkan ada satu mata pelajaran tambahan, itu tentang apa? Ekonomi teknik. Itu penting bagi saya untuk karier di masa depan. Karena orang tua saya itu membuka sebuah toko emas ya, perlu dikelola ya dengan baik ya. Nah, saya belajar juga ambil mata pelajaran itu dan saya bisa menguasai dengan baik, saudara. Semua bahan yang diberikan oleh dosen bisa saya kuasai semuanya.
ada 12 pasal, saudara, 12 bab itu saya bisa kuasain semuanya. Dan waktu ujian, wah, saya sengaja duduk di paling depan. Dosennya itu tersenyum dan dia senyum ya. Saya tahu lah mengapa dia senyum. Sengaja saya duduk di paling depan ya. Karena apa? Kalau duduk di paling depan itu nggak mungkin mencontek ya, karena karena ketahuan sama gurunya. Karena itu mata kuliah bebas ya. Tapi sengaja saya duduk di paling depan. Akhirnya apa? Hasil ujiannya dapat nilai apa? Nilai yang tinggi, saudara, yaitu A. Nilai A. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, ternyata bahwa firman Tuhan itu bukan saja berkuasa mengubah kehidupan rohani kita supaya semakin dewasa, lebih matang lagi, demikian juga bisa membuat kita semakin pintar, saudara, semakin cerdas dan berhikmat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga di akhir tahun 2020, karena ada libur panjang, saudara, ada libur panjang, ada Natalan, ada tahun baru, libur panjang. Jadi toko saya itu nggak aktif, saudara. Jadi saya gunakan kesempatan ini untuk membaca Alkitab kembali. Wah, luar biasa ya. Saya masih ingat dulu baca Alkitab begitu semangat, saya kembali lagi baca Alkitab. Nah, membaca Alkitab tidak sampai 2 minggu, saudara. Kita perjanjian baru selesai saya baca. Tapi saudara tahu bahwa umur saya 70, dengan keterbatasan matanya apa, saudara? Lamur, saudara. Kalau baca tulisan yang kecil-kecil itu susah, saudara. Tapi mujizat terjadi lagi, saudara. Kalau baca Alkitab, matanya bisa menjadi terang dan padang. Nah, itu luar biasa ya. Nah, setelah saya selesai membaca Alkitab Perjanjian Baru, langsung saya ngambil lagi membaca buku apa? Membuka isi Alkitab. Wah, karangan David Pawson yang direkomendasikan oleh siapa? Oleh Bapak Vincent. Wah, saudara, luar biasa, bagus sekali, saudara, uraian-uraiannya, saudara. Nah, itu sungguh sangat memberkati saya. Saudara, mengapa sih Alkitab itu begitu luar biasa? Karena firman Tuhan di Yohanes pasal 6 ayat 63 bunyinya demikian, saudara. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, itulah luar biasa, saudara. Jadi firman Tuhan, Alkitab itu adalah roh dan hidup. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Saudara, firman itu roh adanya. Dan roh hikmat, roh bijaksana, itulah yang membuat kita menjadi berhikmat. Nah, roh itulah yang bisa mengubah kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, langsung ada teman saya pernah bertanya kepada saya, mengapa kamu itu suka membaca Alkitab? Mengapa tidak sekolah teologi aja? Sekolah teologi yang resmi, yang secara secara akademis, ya. Kamu nanti akan mendapatkan gelar sarjana teologi atau Master of Theology, ya, saudara. Nah, langsung saya jawab, kalau sekolah teologi panggilannya beda. Nah, kalau lulus sekolah teologi akan menjadi hamba Tuhan full timer. Dan kehidupan saya sekarang bisa bebas melayani, saudara. Di rumah, kalau di rumah berusaha jual beli perhiasan emas, saudara. Kalau waktu pelayanan ya udah tinggal istri yang ngerjain. Jadi saya bisa bebas melayani. Nah, seringkali Pak Daud itu mengajak saya kemana-mana, ke pulau-pulau, ke kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, saudara. Bahkan pelayanan ke luar negeri pun juga pernah, saudara, saya lakukan. Dan tidak ada orang yang melarang. Saya bisa bebas pergi mengabarkan Injil dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Inilah kesaksian saya, kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Amin. Pak Sunario, puji Tuhan. Itulah keistimewaan daripada FGB Men, ya. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita para member FGB, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Seperti juga Pak Sunario Halim yang boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan kemanapun Tuhan pakai dia, dan kita juga siap seperti Pak Sunario Halim. Baik, puji Tuhan. Ya, mungkin masih ada yang tadi Ibu siapa? Ibu Lina ya. Jadi kesaksian nggak tuh? Pak
Ya. Robert, itu Pak Darwan bisa diminta kesaksian. Pak Darwan dari Bali. Pak Darwan? Pak Darwan Tambunan. Ya, Pak. Ya. Ya, Silakan, Pak Darwan, ya. silakan Pak. Kalau ada Ah. kesaksian menjadi berkat, silakan Pak. Ya, silakan. 5 menit Pak. aja Pak 5 ya. menit, Pak. Ya. Kedengaran. Ya, silakan. Kurang baik sinyalnya dari tadi. Silakan, 5 menit. Pak. Sinyal di kami kurang baik dari tadi. Tapi dengar Pak. Oke, ya. Dengar ya. Ya, Bisa silakan. dengar, Pak? Ya, silakan, Bro Darwan. 5 menit aja. Baik. Oh iya, Pak. Ya, yang bisa saya bagikan adalah bagaimana kita ya di dalam saat-saat seperti saat ini ya. Perkenalkan, nama saya Darwan Tambunan, FGB Man. Israel in the Lord. Be strong in the Lord. Halo. Israel adalah. Ya. Be strong in the Lord. Ya, saat-saat seperti ini ya kita sama-sama mengalami yang namanya masa-masa yang nggak mudah ya Pak ya. Terus kita ini semua ya bicara mengenai hal kekhawatiran ya. Saya juga mengalami dan semuanya saya yakin kita mengalami yang namanya takut, khawatir. Iya, Bro Darwan, mungkin kesulitan ya, ada masalah. Ya, Pak Robert, Pak Darwan mungkin masalah internet ya. Oke. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, Ya. ya. Kita langsung masuk acara karena waktu, Pak Ya, Robert. boleh. Mungkin satu pujian penyembahan dulu Pak Dani bisa kita dengarkan. Oke, ya. Dan Teman-teman semua, jadi jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Ya, puji Tuhan, kami persilakan Pak Niko. Pak Niko, Ya. silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya, Selamat malam. para FGB Men yang berbahagia. Mari kita berdoa lebih dahulu, minta pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia, El Shaddai, Bapa yang maha kuasa, di mana kuasa-Mu hadir pada saat ini Tuhan, menjamah setiap kami semua, sehingga kami boleh diperkenan merasakan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Hadirat-Mu membuat setiap kami semakin rindu mendengar suara-Mu ya Bapa melalui firman-Mu yang kudus. Mohon belas kasih Bapa di surga, pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus, agar pada saat ini Tuhan, kami dibuat mengerti, kami dibuat dimampukan untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-15.
Yesaya 30 ayat yang ke-15 saya akan bacakan bagi saudaraku sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Di ayat yang terakhir tadi, ayat 15, tetapi kamu enggan. Enggan terhadap apakah? Di sana ayat 9 menjelaskan bahwa kalimat terakhirnya enggan mendengar akan pengajaran Tuhan melalui firman Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian Pak Naryo begitu menggebu-gebu kerinduannya untuk membaca firman Tuhan. Itu Roh Kudus itu baik. Dia memimpin setiap kita untuk memiliki kerinduan untuk membaca firman-Nya yang kudus. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita enggan membaca dan mendengarkan pengajaran Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan? Membaca dan mendengarkan firman Tuhan bukanlah hanya sebatas aktivitas saja. Tetapi membaca dan mendengarkan firman Tuhan karena lahir dari identitas. Jadi bukan aktivitas yang melahirkan identitas, tetapi identitaslah yang melahirkan aktivitas. Jadi bukan karena membaca firman Tuhan hanya sebatas aktivitas semata-mata, tetapi membaca firman Tuhan karena lahir dari identitas, sehingga melahirkan aktivitas membaca firman Tuhan. Latar belakang Yesaya 30 ayat yang ke-15 adalah Yehuda sedang menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur. Tetapi Yehuda meminta pertolongan dari kerajaan Mesir. Hasilnya, ayat yang ke-7a mengatakan bahwa pertolongan Mesir tidak berguna dan percuma. Yehuda adalah Israel Selatan, ini tidak mau mendengar suara Tuhan melalui pelayanan Nabi Yesaya. Sesungguhnya pelayanan Nabi Yesaya merupakan pelayanan bakti, bukan bukti. Pelayanan yang benar adalah pelayanan bakti, bukan bukti. Apa artinya pelayanan bakti, bukan bukti? Contoh, pelayanan para FGB Men seyogianya adalah pelayanan bakti. Artinya pelayanan abdi Allah yang mengabdi bagi Allah. Pelayanan yang berpusat kepada Allah, teosentris. Sedangkan pelayanan bukti adalah pelayanan yang berpusat kepada manusia, antroposentris. Pelayanan bakti adalah bukan aktivitas yang melahirkan identitas, tetapi identitaslah yang melahirkan aktivitas. Yaitu sebagai anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang tidak suka berbohong, anak-anak Tuhan yang bukan menjadi pemberontak, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Ketaatan ini dapat diwujudkan juga dengan taat kepada atasan di dalam struktur organisasi FGB MFI. Itu adalah wujud iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Taat kepada Tuhan dapat kita wujudkan, taat
kepada atasan di dalam struktur organisasi FGB MFI, sehingga dapat bekerja bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan Yesaya, hidupnya penuh dengan pengabdian, sehingga sampai akhir hidupnya, dia rela mati digergaji. Pelayanan Yesaya sangat berdampak kepada kita semua sampai hari ini, sehingga kita tinggal tenang. Pertanyaannya, karena apakah kita tinggal tenang? Karena apakah kita tinggal tenang? Ada 3 hal. Yang pertama, diselamatkan. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, firman Tuhan. Yang pertama, diselamatkan. Bagi kita sekarang ini, kita sudah diselamatkan. Sedangkan bagi umat perjanjian lama, akan diselamatkan. Bedanya sudah dan akan. Mari kita lihat ayat yang ke-15 yang tadi kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Jadi di sini bertobat dulu, baru akan diselamatkan. Ya. Jadi sudah dan akan di sini bedanya. Ada tengah-tengahnya, ada porosnya, ada pusatnya, yaitu terfokus kepada salib Kristus. Jadi anugerah keselamatan oleh iman hanya kepada Kristus Yesus yang disalibkan. Oleh darahnya yang kudus telah menebus dosa manusia di seluruh dunia yang dikasihinya. Baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Secara sempurna diselamatkan oleh iman. Kalau perjanjian lama diselamatkan oleh iman, dia memandang ke depan. Karena Yesaya ini ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Jadi di situ dikatakan bertobat dan akan diselamatkan dikarenakan salib Kristus belum nyata. Ada di depan gitu. Jadi iman perjanjian lama adalah iman yang memandang ke depan. Sedangkan perjanjian baru yang kita alami sekarang ini, kita yang sebelum dilahirkan pun Yesus Kristus sudah tersalib. Jadi oleh iman kita memandang ke belakang. Jadi PL dan PB itu pusatnya, tengah-tengahnya. Pusatnya, tengah-tengahnya adalah salib Kristus. Dosa-dosa kita semua, baik dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa yang akan datang, sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Luar biasa ya, Kristus. Kristus itu dahsyat. Kristus itu mulia. Kristus itu kudus. Kristus itu agung. Yang menebus dosa manusia. Baik dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa yang akan datang. Yang kita belum alami pun, dia sudah tebus secara sempurna di atas kayu salibnya. Itu di dalam kairosnya. Di dalam waktunya Tuhan. Kita sudah ditebus secara sempurna melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Namun di dalam kronosnya, kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Itu adalah proses dari sanctification. Proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sehingga semakin hari kita semakin kudus, dikuduskan
Ya, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan setiap hari kita bergumul akan hal ini dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Kristus luar biasa. Karena Kristus yang hebat itulah sehingga kita tinggal tenang. Ya. Temanya kita tinggal tenang. Tinggal tenang atau istirahat. Loh, kok bisa istirahat? Ya, istirahat dari beban dosa. Karena dosa kita sudah ditebus secara sempurna oleh Kristus. Tinggal tenang dari beban dosa yang sudah ditebus secara sempurna oleh Kristus di atas kayu salib. Pertanyaannya, apakah benar kita sudah diselamatkan oleh iman? Nah, ini kita sedang menguji diri. Karena hal ini tidak main-main, saudaraku. Karena hidup hanya satu kali saja. Sesudah itu ya dihakimi. Jadi pengujian diri, menguji diri, koreksi diri itu penting sekali. Dan menguji diri ini sempat terhilang. Jadi, apakah benar kita sudah diselamatkan oleh iman? Iman itu ada wujudnya, saudaraku, yaitu bertobat. Jika tidak ada pertobatan sejati, maka dipertanyakan keselamatannya. Pertobatan sejati tidak bisa dibuat-buat, saudaraku. Hanya karena pimpinan dan pertolongan Roh Kudus saja, sehingga kita dapat bertobat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, nonsen kita. Kita masuk poin kedua, yaitu Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus, kita dipimpin melalui firman Tuhan untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Masuk dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu dikatakan di ayat yang ke-1. Yesaya 30 ayat 1 di sini dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Roh Kudus tidak hanya sebatas kuasa saja, tetapi Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tunggal. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah yang Maha Kudus. Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam kita. Diam di dalam kita itu ditulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 saya bacakan bagi saudaraku sekalian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diam di dalam kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Roh Kudus yang dimana ayat yang kedua 26 juga berkata begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita membuat kita tinggal tenang. Demikian juga 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 saya bacakan bagi saudaraku sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kita bukan milik kita lagi. Jika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, ada dalam tubuh kita ini, sebagai baitnya yang kudus ini, maka kita bukan milik kita lagi. Sehingga oleh karenanya, percayakanlah hidup kita kepada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Percayakanlah kepada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Dan selanjutnya percayalah, kita akan melihat bagaimana Allah akan bertindak. Roh Kudus akan menolong kita menyelesaikan persoalan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tinggal tenang dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. 1 menit lagi. Poin yang ketiga, firman Tuhan. Yesaya menulis pada ayat yang ke-15 tadi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Firman Tuhan adalah suara dari Allah sendiri yang mengajarkan kita untuk tidak menjadi anak-anak pemberontak, melainkan menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang tidak sombong, tetapi rendah hati, anak-anak yang mau mendengar pengajaran Tuhan. Dan itu ditulis ayat yang ke-9-nya. Ayat yang terakhir dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sehingga dampaknya, 2 Timotius 3 ayat 16 itu di sana, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, mengubah kelakuan yang buruk, dan seterusnya. Sehingga dampaknya sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus, maka kita orang-orang yang sudah diselamatkan dapat tinggal tenang. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Mohon kasih dan hormat Pak Sunario Halim untuk berdoa. Pak Sunari kelihatan sudah ada, tidak ada. Ya, Ya Pak Dani aja, Pak ya, Dani. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada Pak Niko. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau tanam dalam hati kami, dan kami boleh, Tuhan, firman-Mu boleh kami dikuatkan, dan kami boleh semakin dekat dengan Kau. Terima kasih Bapak, dan melalui Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Niko, dan teman-teman Pak Robert. Kita akan masuk, kita akan menyembah Tuhan, ya kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, anugerah keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya Pak Robert, kita sebelum kita masuk doa ini, sebelum kita masuk di dalam doa, sebelum kita menyembah Tuhan, nanti ada beberapa pokok doa, ya. Itu ada empat slide di situ, ya. Nanti kita akan bagi menjadi 4 orang. Ya, dan nanti doa penutup langsung dengan Pak Abraham Lim sebagai ketua moderator ini. Ya, doa yang pertama nanti kami bisa minta tolong slide yang pertama karena
sebelum Ya. kita masuk dalam pokok doa, mari kita alangkah baiknya kita menyembah Tuhan dulu, kita memberikan pengagungan buat Tuhan, dan habis itu kita masuk pokok-pokok doa, Pak Robert ya. Oke. Masuk ya, Pak Kasdim. Waktunya masih banyak, waktunya banyak. Ya, Pak Kasdim, kita akan menyembah Tuhan, biarlah waktu menara doa ini Sebelum syafaat nanti boleh juga ada yang sharing, Pak Robert. Masih banyak waktu. Kita harus dengan ibu-ibu LF kita menyembah Tuhan, karena apabila kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, itu doa-doa kita akan naik sebagai dupa yang harum. Ya, Pak Kasdim, disiapkan? Pak Kasdim, Pak Kasdim, Pak Kasdim, Pak Kasdim, ini Pak Kasdim. Iya, siap. Ya, tolong siapkan yang Bapakku persembahkan hidupku. Kita akan masuk hadirat Tuhan, kita nyembah Tuhan karena keselamatan. Mari teman-teman, kita akan masuk hadirat Tuhan. Pak Kasdim, tolong ke-mute Pak Adi Kasdim. Dibuka speakernya Pak Kasdim. Pak Kasdim. Pak Kasdim, ya. Dibuka speakernya Pak Kasdim. Yang sebagai persembahan yang hidup. Mari saudara, kita buka mic kita sembah Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu selamanya. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau Yesus yang nyata ada di tengah keluarga kami. Engkau memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan. Mari kita
Mari kita melakukan Terima kasih. segala nama. Kami Terima kasih selamat Mari buka mic saudara. Kita buka suara. Kita sepakat kita menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan karena Dia hadir di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak biasa Tuhan yang sudah disampaikan. Pandemi ini kami harus tinggal tenang. Terjadilah kepada kami pada saat itu kami juga perlu bertobat Tuhan. Karena kami akan diselamatkan, dibebaskan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami nanti berdoa syafaat. Karena kami tahu doa kami sudah Kau dengar. Apa yang ada di dalam hati kami Tuhan, Kau sudah mendengar Tuhan Yesus. Ayo keluarkan segala mari kita hadirat yang manis. Kami rindu biar kami mengalami kepenuhan oleh kasih, oleh kesabaran. Kami mengalami kepenuhan. Haleluya. Sejahtera sukacita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami tinggikan Kau. Terima kasih. Menyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia dalam berkat kebenaran. Haleluya. 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 Terlepas. Si Bapa, Terima kasih. kirap Haleluya. kami meninggalkan hadirat Tuhan walaupun Yesus. kami Terima hanya kasih. lewat Zoom ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat Haleluya. Haleluya. Walaupun kami melewat Zoom, ada kesalahan. Meninggalkan muji, mulia. Engkaulah yang bertahan dan puji dan Engkau baik, baik, baik. Amin. Pak Robert, pimpin kita dalam masuk doa-doa pokok kita, Pak Robert. Pak Kasdim, tolong siap. Siap, puji Tuhan. Musik terus dikumandangkan dan mari kita bersatu di dalam doa. Ada 4 slide sini ya. Jadi dari pokok doa ini ada 4 ya. Sebagai dari 4 mungkin nanti ada 4 orang.
kami minta dengan suatu kehormatan dari Cirebon, Pak Daud Handoko mungkin bisa berdoa. Yang pertama yaitu berdoa untuk bangsa dan negara, untuk presiden, DPR, MPR dan sebagainya di situ. Kemudian sampai kepada nomor 4 ya. Silakan Pak Daud, dan setelah itu nanti Ibu Diana Halatu yang slide yang kedua ya. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa yang pertama. Slide pertama kami persilakan Pak Daud Handoko, bisa dibuka mic-nya Pak. Haleluya. Berapa saya? Bisa lihat Pak? Ya. Pak Daud belum muncul. Ada nggak Pak Daud? Tadi ada suaranya. Baik, kalau Pak Andre aja, Andre Liman tuh. Pak Andre Kaleb ya. Kaleb. Pak Andre Kaleb, tolong buka Pak Andre. Pak Andre Liman, Pak ini Robert Andre Liman ya? dari Andre Kaleb boleh. Oh, Andre Kaleb boleh. Andre Kaleb aja, Andre Kaleb. Ya. Silakan Pak Kaleb. Pokok doa yang pertama dari slide pertama. Haleluya. Haleluya. Pak Andre masih mengikutin? Puji Tuhan. Andre Liman tuh. Andre Liman, Pak Kaleb udah nggak ada kayaknya. Ya, itu Pak Andre Liman, silakan Pak Liman. Ya, kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Presiden kami Jokowi Tuhan, dan juga setiap jajarannya Tuhan, ada DPR, MPR Tuhan, DPRD Tuhan, TNI, Polri Tuhan, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah yang RT, RW Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan Tuhan untuk jadi pemimpin di negara kami, di daerah kami Tuhan. Beri hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka pertanggungjawabkan Tuhan boleh dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan DKI Jakarta, khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tuhan, untuk juga bisa memimpin DKI ini Tuhan semakin maju lagi Tuhan, terutama Tuhan untuk menghadapi kondisi pandemik, setiap kebijakan Tuhan yang akan diambil, semuanya kami percaya Tuhan ada rencana Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap vaksin COVID Tuhan yang sudah ada di beberapa rumah sakit yang sudah tersedia dengan baik Tuhan. Biar kami juga berdoa untuk pelaksanaannya Tuhan. Tuhan pimpin pelaksanaan vaksin ini boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang saudara kami yang kami kenal Tuhan, yang sedang terpapar ataupun mungkin sedang isolasi mandiri juga Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan untuk ketebalan tubuhnya Tuhan, sehingga bisa melawan setiap virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Liman untuk doanya. Dan kita masuk ke slide yang kedua. Ibu Dian bisa tolong dibuka mic-nya. Ada Ibu Dian? Kita berdoa buat lingkungan kita bebas dari
segala perampokan, ya, pencurian dan sebagainya di situ, dari pokok doa nomor 5 sampai dengan nomor 7. Kami persilakan. Ibu Dian masih ada bersama kami? Ya, boleh kita angkat satu pujian. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan. Boleh Pak Kasdim, kita angkat pujian ini bersama-sama. Pujian bagimu, besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Berapa takbir? Kami bersyukur kepadamu ya Adonai kami, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang memiliki firman dan ruh yang sehakikat melekat erat di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, yang tergantung di atas kayu salib sebagai Al-Masihun, sebagai pembebas dosa, kenajisan, pelanggaran kami, dan yang memberikan jaminan kepastian untuk kami bisa kembali ke fitrah ilahi, yaitu Bapa di sorga. Kami merasakan lawatan Tuhan bersama hamba-hambamu. Sekalipun saat ini kondisi kami tidak bisa bersama-sama bersekutu di dalam satu ruangan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh gerak, ruang, dan waktu. Kami merasakan sungguh hadirat-Mu. Kami merasakan sungguh lawatan-Mu. Karena kami bersama-sama hamba-Mu menyatukan hati dan merendahkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Mari turunkanlah kerahiman-Mu untuk terus melawat kami dan mendengar doa, seru doa kami bersama-sama dengan hamba-Mu. Bapa yang Maha Kudus Allah Israel, kami mau berdoa untuk lingkungan kami Tuhan. Kiranya dibebaskan dari perampokan, pencurian, pemerkosaan, bahkan pengeboman. Dan terlebih lagi Tuhan, untuk anak-anak muda, dijauhkan dari roh narkoba, supaya mereka tidak tertipu oleh tipu daya iblis, dan biar hidup mereka melekat erat kepadamu. Tidak saja takut akan Engkau, tapi benar-benar mencintai Engkau Kristus dan menghargai karya agung-Mu. Jika kami tidak dengar-dengaran dan kami enggan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami sama hanya menghina karya agung Sang Raja Israel, Juru Selamat kami. Engkau sudah berkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh-sungguh sangat memberkati kami Tuhan. Kami tidak mau enggan untuk menyelidiki misteri ilahi-Mu, yaitu lewat sabda firman-Mu. Tapi berilah kami pertolongan Roh Kudus. Kiranya biar hati kami benar-benar melekat erat, khoimah dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan kami bisa membedakan mana tangan kanan kami dan tangan kiri kami, mana yang boleh dan tidak boleh kami lakukan. Sebagai orang tua, kami memiliki tanggung jawab yang besar Tuhan. Anak-anak kami sebagai generasi pemuda untuk meneruskan misi agung-Mu. Tolong jauhkan mereka tidak saja dari pergaulan yang tidak saja dari narkoba, namun juga pergaulan yang buruk, seks bebas, apapun itu yang mendukakan hati-Mu. Kami mohon Roh Kudus, tolong kami sebagai orang tua. Saat ini sungguh suasana yang indah, sekalipun kami merasa ketakutan, merasa kami khawatir kalau anak-anak kami terjangkit dengan
virus corona ini. Tapi kami percaya ketika kami saat ini banyak berkumpul, memiliki waktu, tidak saja kapasitas namun kuantitas, kami boleh bersama-sama dengan keluarga. Biarlah Tuhan kami pakai untuk selalu bersama suami, anak, istri, bahkan orang tua keluarga kami, untuk kami selalu mendirikan mezbah, dan kami akan merasakan Tuhan apa yang Kau kehendaki. Kami akan peka mendengar suara Tuhan, dan kami tidak enggan lagi untuk memperhatikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami, teristimewa Tuhan, sanak saudara kami yang ada di Sulawesi Utara, yang di Jawa Barat, dimanapun Tuhan, yang mereka saat ini menderita akibat bencana alam, gempa, banjir, tanah longsor. Kami mau bersatu hati Tuhan. Ketika pimpinan petinggi kami bersama aparat dan seluruh bangsa kami hidup lurus takut akan Engkau ya Allah Israel, maka Engkau akan mampu memulihkan keadaan negeri kami. Berpuluh tahun kami mengalami hal-hal yang buruk, yang sebagaimana tangan-Mu teracung bagi umat Mesir. Tuhan, hentikan murka-Mu, urungkan tangan-Mu yang terhacung untuk tidak terus-menerus murka atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan, teramat banyak kemusyrikan di dalam negeri kami. Mereka masih banyak tidak saja menyembah kepada arwah nenek moyang, mereka juga menyembah kepada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara-saudara kami yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Sang Penebus, tolong Tuhan lawat mereka,